Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Herawati, NIM 201101001. Di sini saya akan menjelaskan secara penetapan bahasa Indonesia. Dasar terbentuknya bahasa Indonesia. Di sini ada karakteristik kebahasaan. Wilayah Nusantara berbentuk kepulauan dan dibatasi lautan, dikenal sebagai negara maritim dengan model perdagangan yang memanfaatkan armada lautnya sebagai penghubung antar pulau. Kegiatan tersebut mempertemukan pedagang dari berbagai daerah dan bahasa tersebut tidak berjalan dengan lancar karena tidak ada persamaan persepsi antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan bahasa yang mudah dipahami untuk bisa menyampaikan gagasan atau pemikiran dalam proses komunikasi antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya. Yang kedua ada proses seleksi bahasa perantara. Yang dimaksud dengan proses seleksi bahasa perantara adalah proses seleksi untuk menetapkan bahasa perantara atau penghubung agar kegiatan komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Ciri-ciri bahasa yang ideal yaitu bahasanya mudah dipahami, bahasa adaptif, tidak mempunyai stratifikasi bagi penuturnya. Yang ketiga, tidak berdasarkan pada waktu dan juga tidak berdasarkan pada saat penggunaannya. Penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Asal-usul penetapan bahasa Melayu. Asal-usul penetapan bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Memperhatikan wilayah geografis, penduduk yang menggunakan bahasa Austronesia adalah penduduk Formosa, Kepulauan Nusantara, Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan Madagaskar. Dari klasifikasi Wok and Ross tersebut mengisyaratkan bahwa semua daerah yang ada di Nusantara atau Indonesia menggunakan bahasa cabang yaitu Melayu Filipina. Berkaitan dengan keberadaan bangsa Austronesia, bangsa yang berimigrasi ke Filipina, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa cabang Melayu Filipina. Pendapat para pakar. Slamet Muljannah berpendapat bahwa berdasarkan perbandingan, Slamet Muljannah berkesimpulan bahwa bahasa Austronesia yang di dalamnya termasuk bahasa Melayu berasal dari Asia. Yang kedua yaitu W. Marsden berpendapat bahwa bahasa Melayu dan bahasa Polinesia adalah bahasa yang digunakan di beberapa pulau yang terdapat di Lautan Pasifik, merupakan bahasa yang serumpun, yaitu bahasa yang digunakan sehari-hari. Yang ketiga, pendapat dari A. Hakin. Beliau berpendapat bahwa struktur bahasa Melayu serupa dengan bahasa yang terdapat di Kampuja. Yang keempat yaitu pendapat dari J.R. Fosfor. Beliau berpendapat bahwa kesamaan pembentukan kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Polinesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Melayu dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Semenanjung Malaka, Kepulauan Riau, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan hampir di seluruh wilayah Nusantara. Yang kedua yaitu penyebaran bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Selain para pedagang, penyebaran bahasa Melayu juga dilakukan oleh para misionaris yang datang ke wilayah Nusantara. Mereka lebih memilih belajar bahasa Melayu daripada bahasa yang lain yang ada di Nusantara. Keberadaan misionaris dan para pedagang memberikan pengaruh besar terhadap meluasnya penggunaan bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Jadi, bisa diambil kesimpulan
bahwa negara Indonesia adalah negara maritim. Oleh karena itu, kita perlu bahasa yang mudah dipahami untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran dalam berkomunikasi, sehingga orang yang satu dan orang yang lain paham dengan apa yang kita bicarakan dan proses komunikasi berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.